Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kullu amrin zibalin walam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maqtu', tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maqtu'ul barakah, putus barakahnya. Itulah mengapa para guru kita selalu mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau di majlis itu tidak disebut namanya, maka majlis itu disebut antana jifah. Antana bau busuk, jifah bangkai. Maka supaya majlis kita tidak menjadi bau busuk bangkai, kita menyebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dalam Sahih Bukhari itu tidak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 5 bentuk lafaz, 5 bentuk uslub, tak ada satu pun pakai sayyidina. Itu karena dia tidak membaca riwayat lain. Dalam satu riwayat disebut Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Nabi mengatakan, saya ini sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Sedangkan manhaj ulama menyusun hadis bukan satu hadis, tapi satu maudhu', lalu dikumpulkan beberapa hadis. Gabungan dari ana sayyidu waladi Adam dikombinasikan dengan Allahumma salli ala Muhammad, maka jadilah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa Ustaz Somad selalu mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana? Karena dalam riwayat lain, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Maula pemimpin. Man kuntu maulahu, siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Sayyidina Ali juga pemimpinnya. Itulah mengapa dalam selawat selalu kita sebut Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, tidak ikut golongan Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak-anak muda, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Saya hormat kepada Abah Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Ma'afi, hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi. Saya maunya duduk di samping beliau, tapi beliau mengatakan, Ustadz Somad silakan berdiri, cari tempat yang lapang. Ini mesti saya jelaskan, kalau tidak nanti rekamannya diputar, orang menonton, lalu yang komen Ustadz Somad qalilul adab, Ustadz tidak sopan, padahal dia tidak tahu asbabun nuzulnya. Asbabul wurud kalau dalam hadis, asbabun nuzul kalau dalam ayat. Saya berani berdiri di depan itu karena amar, karena perintah. Jadi kita perlu tahu, jangan cepat menilai tanpa mengerti kronologisnya. Ini saya jelaskan, mudah-mudahan tidak ada fitnah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Hormat kepada yang tua, sayang kepada anak-anak muda, itu adalah ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya subuh ini tidak pernah saya rencanakan, tak pernah terpikirkan, tak pernah terlintas di hati saya
bahwa pada hari santri tahun 2023, tepat pada hari Ahad 22 Oktober 2023, akan berada di tengah para mujahid fisabilillah. Rupanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, wahai Abdul Somad, nanti pada hari santri Ahad 22 Oktober 2023 engkau akan berada di pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini yang baik dan mulia ini, saya ringkaskan 5 poin yang mau saya sampaikan. Kenapa wajib jadi santri? Kalau ada ustadz yang menyampaikan 7, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada nanti ustadz yang menyampaikan 10, berarti waktunya lebih panjang. Ustadz Somad kenapa 5? Ya karena ustadz yang menyampaikan, terserah ustadz mau berapa. 5 untuk mudah mengingat saja. Kenapa wajib jadi santri? Yang pertama, karena santri bisa membaca kitab. Kita sekarang mau baca Al-Quran. Al-Quran pakai bahasa Arab. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, Musnad Daud Toyalisi, Musannaf Ibni Abi Syaibah. Semua kitab-kitab hadis memakai bahasa Arab. Kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, dari mulai yang paling kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, sampai ke atas I'anatul Talibin, masuk kitab yang besar Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Mau pakai semua mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah, terkenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Mazhab kedua mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dimakamkan di samping Masjid Nabawi, pemakaman Baqi. Panjang umur, sehat badan, bisa berziarah ke Baqi insyaallah. Meninggal tahun 179 Hijrah. Dia punya murid namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza. Sekarang Gaza sedang dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan dengan mujahid fisabilillah Allah menolong Gaza. Dari Gaza dibawa oleh ibunya ke kota Makkah Al-Mukarramah, belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Setelah itu dilanjutkan lagi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, belajar kepada Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 204 Hijrah di Fustat, sekarang namanya Kairo. Lalu kemudian imam yang keempat, Imam Ahmad bin Ambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. 4 mazhab besar dalam ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun banyak mazhab-mazhab yang lain, ada namanya mazhab Ibnu Abi Layla, ada namanya mazhab Sufyan, ada namanya mazhab Al-Auza'i, ada namanya mazhab Yahya Ibnu A'in, ada namanya Yahya mazhab Abdurrahman Ibnu Mahdi, ada mana mazhab Laits bin Sa'ad. Tapi mazhab yang terkenal adalah 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semua mazhab ini memakai kitab bahasa Arab. Jadi kalau adik-adik sudah berada di Ar-Risalah, insya Allah ibarat orang masuk ke hotel, dikasih kunci dalam bentuk kartu, kartunya bebas akses, bisa masuk kamar pakai kartu, masuk lounge tempat minum-minum yang halal pakai kartu, masuk ke tempat swimming pool kolam renang pakai kartu, masuk ke tempat game pakai kartu. Kalau sudah satu dipegang, bisa masuk ke banyak akses. Kartu itu bernama bahasa Arab.
Sekarang orang bangga bahasa Inggris. Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Belum pernah lagi saya dengar orang sholat in the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak ada. Walaupun sehebat apa bahasa Inggrisnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehebat apapun TOEFL-nya, Test of English Foreign Language, 550 skornya, tak bisa dia sholat inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you oh my God. Batal sholatnya. Tapi bukan berarti anak pesantren tidak bisa bahasa Inggris. Ini perlu dipahamkan. Apa itu anak pesantren? Cuman bisa bahasa Arab, bahasa Inggris tidak bisa. Anak pesantren bisa bahasa Yahudi. Loh, untuk apa kita belajar bahasa Yahudi? Yahudi ini dilaknat Allah Ta'ala. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sampai ke kota Madinah. Apa kata Nabi? Zaid, belajar bahasa Yahudi. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa adhaqtuhu. Saya belajar bahasa Yahudi, saya paham sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan, 15 hari, 2 pekan, usbu'an isnani, belajar bahasa Yahudi. Mudah-mudahan ada di antara santri Ar-Risalah yang belajar bahasa Yahudi. Takut membilang amin. Sehingga dengan belajar bahasa Yahudi, dia bisa menonton channel TV Yahudi. Dia tahu Israel mau menyerang bagian yang mana di antara Indonesia ini yang mau diserang. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Kita belum aman dari tipu daya Yahudi sebelum kita bisa belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, menerjemahkan surat-surat orang Yahudi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh belajar bahasa Yahudi? Boleh. Boleh belajar bahasa Mandarin? Boleh. Boleh belajar bahasa India? Boleh. Bahkan wajib pada suatu ketika perang kita mesti tahu bahasa musuh, maka belajar. Jadi nanti kalau ada di antara santri Ar-Risalah dapat beasiswa di Fakultas Sastra jurusan Sastra Mandarin, diambil atau tidak diambil? Ambil. Bahasa Arabnya oke, bahasa Mandarinnya juga bisa. Cincai-cincai lah. Ustaz pun tak tahu entah apa artinya. Ini semua adalah bahasa zaman sekarang, kekinian. Buta huruf zaman dulu, man lam yaqra wa lam yahsub. Siapa yang tak bisa baca, tak bisa hitung, itu buta huruf. Tapi buta huruf zaman sekarang menurut PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Menurut UN, United Nation, bahasa Arabnya Al-Umam Al-Muttahidah. Al-Umam jamak dari ummah, Al-Muttahidah, Al-Umam Al-Muttahidah, bangsa-bangsa bersatu. PBB, United Nation, Al-Umam Al-Muttahidah mengeluarkan definisi baru tentang buta huruf. Buta huruf adalah orang yang tidak bisa berbahasa internasional dan tidak bisa menggunakan alat-alat canggih internasional. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang buta huruf dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi adik-adik beruntung semua. Kalau ditanya orang, kenapa kau mesti belajar di Ar-Risalah? Saya belajar di Ar-Risalah supaya bisa baca kitab, karena dalam Islam mengetahui sholat, zakat, puasa, haji hanya melalui kitab, dan kitab itu menggunakan bahasa Arab. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib kalau dia tidak ada, maka tidak
sempurna sholat kalau tidak baca kitab, tak sempurna baca kitab kalau tidak baca bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Alhamdulillah adik-adik semua insya Allah bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab. Amin ya rabbal. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mesti berada di pondok? Kenapa mesti pondok? Siapa orang tua, ayah, ibu yang sanggup membangunkan anaknya jam 4, jam 3 dan mengontrol tidur malamnya jam 10? Tak ada. Orang tua sibuk bekerja. Anak saya, keponakan saya kalau sudah tamat SD wajib masuk pondok, tidak ada tawar menawar. Adik saya laki-laki 1, anaknya 3 orang. Anak yang pertama pondok pesantren di Riau, Pekanbaru. Anak yang kedua kirim ke Bogor. Anak yang ketiga belum masuk pondok. Kalau sudah tamat SD wajib masuk pondok. Anak saya kalau tamat SD wajib masuk pondok. Kalau tidak mau masuk pondok pecat jadi anak. Tidak ada tawar menawar. Karena saya sibuk pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru pulang, maka anak-anak wajib dijaga. Dari mulai bangun malam tahajudnya, sholat subuh berjamaah, qobliyahnya, tahiyatul masjidnya, baca Qur'annya, masuk kelasnya, zuhur berjamaah, masuk kelas sore, habis asar olahraga, mandi bersih, maghrib berjamaah, baca Quran sampai isya, makan malam, dari isya belajar sampai jam 10 baru menyentuh kasur, tidur. Tidurnya pun berbahasa Arab, mengigaunya pun baca kitab insya Allah. Amin. Satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa menjaga santri dari buka mata sampai tutup mata hanya tinggal 1, namanya pondok pesantren. Orang tua sayang sama anak, dibuatkan kamar besar, pakai AC, pakai TV, pakai gadget, pakai handphone, pakai laptop. Itu orang tua yang sayang atau tak sayang? Sayang. Akhirnya Ustadz Somad diundang ke rumahnya. Ustadz Somad bisa datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Ada acara kenduri selamatan? Tidak. Terus apa? Minta tolong ruqyah anak saya. Kenapa diruqyah? Anak saya ini tidak sekolah, tidak ke masjid, tidak sholat, tidak makan, tidak mandi. Kenapa? 24 jam main game, menembak musuh yang tak mati-mati. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya, ibunya membelikan handphone, membuatkan TV yang besar, menyediakan kamar yang bagus dengan AC. Ini orang tua yang sayang atau orang tua yang mencelakakan anak? Tadi katanya sayang, cepat sekali berubah dari sayang ke celaka. Anak saya ini nggak mandi, sibuk main game online Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia TV di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia paket 2 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia main game terus? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak itu kecanduan, salah siapa? Salah Ustadz. Orang tua yang sayang sama anak, orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Kalau nanti kalian libur, adik-adik saya santri Ar-Risalah libur, nampak kawan dibelikan sepeda motor, apakah itu tanda sayang? Tanda celaka. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, anak belum punya SIM, belum sanggup mengendalikan hawa nafsunya, lalu kemudian diberikan, digasnya selaju-lajunya, naik ke tiang listrik. Kalau mati tak apa-apa, ini setengah mati, hidup tidak, mati tidak. Maka orang tua yang sayang
mengirimkan anak-anaknya ke pesantren. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren Wali Songo Ngabar, Jawa Timur dari Palembang. Kiai Haji Atik Fahmi dikirim ke Yaman, Ahqaf University. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir nggak pulang-pulang karena Ustadz serius, bukan karena tiket mahal. Jangan merasa orang tua tidak sayang karena dibiarkan di pesantren. Saya tidak mau mendengar kabar ada anak santri menung sore-sore, jangan-jangan aku ini anak yatim, jangan-jangan aku ini anak adopsi, jangan-jangan aku ini anak yang dibuang. Kalian adalah anak yang paling disayang dan paling beruntung di dunia. Tiga, kenapa mesti masuk pesantren? Penyakit yang paling mengerikan bukan COVID, penyakit yang paling mengerikan bukan kanker, penyakit yang paling mengerikan bukan diabetes, penyakit yang paling mengerikan adalah anak tidak bisa mengikat tali sepatu. Apa nama penyakitnya? Anak tidak bisa mengikat tali sepatu. Apa itu penyakitnya? Seorang anak sudah dibelikan sepatu, dibelikan kaos kaki, tinggal mengikatnya pun tak bisa. Kenapa? Karena terbiasa manja. Nasi tak tahu dia cara menyuapkannya. Nasi sudah ada, diletakkan di piring, diletakkan gulai, diletakkan lauk di atas meja, tinggal pun tak tahu, menyuapnya pun tak tahu. Kenapa? Biasa disuapkan, makan disuapkan, pakai dipakaikan, nikah dinikahkan, sekolah disekolahkan, diantar dijemput balik, tak naik kelas, kepala sekolahnya telepon, naikkan. Akhirnya anak tidak mandiri, tidak berdikari. Tapi di pesantren anak-anak mandiri semuanya. Ini anak-anak pesantren Ar-Risalah, andai dibuang, dicampakkan ke seluruh penjuru dunia, hidup apa tak hidup? Belum tentu. Insya Allah hidup. Amin. Anak pesantren macam batang ubi, kemanapun dicampakkan akan tumbuh. Tak usah pandang ke belakang, campakkan saja, besok pagi tengok betunas, hidup dia. Ustadz Afik sampai ke Tarim, Hadramaut, Yaman, panas kering kerontang, hidup. Ustadz Somad sampai ke Maroko, hidup. Ustadz Muhammad Abu Zar, doktor, sampai ke Al-Azhar Kairo, hidup. Tak ada kami pulang, tiba-tiba pulang kurus kering mati, tak ada. Ustadz kurus, ini memang sudah takdir, bukan karena tak makan. Jadi jangan khawatir, insya Allah adik-adik semua adalah orang-orang yang mandiri, yang bisa hidup dimanapun berada, insya Allah. Amin. Itulah yang saya rasakan, yang saya sangat berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena saya diberikan orang tua yang meletakkan saya, menitipkan saya ke pondok pesantren. Adik-adik di Ar-Risalah dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali? Sebulan sekali? Sedihnya saya mendengar cerita ini. Orang tua saya tinggal di Riau, saya tinggal di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Deli Serdang 12 jam naik bis. Saya dijenguk emak saya setahun sekali. Maka mendengar sebulan sekali tadi, sedih kali hati saya. Kenapalah enak betul nasib kalian. Tapi kalau saya ceritakan tentang kepahitan, kesusahan saya belajar, nanti kalian akan bilang itu derita lo kali. Sekolah ke Medan setahun sekali dijenguk. Pergi ke Mesir 4 tahun baru bisa pulang. Itu adalah penderitaan kata orang. Tapi sekarang saya bersyukur, itu adalah rahmat Allah.
banyak kawan-kawan saya yang tidak bisa hidup mandiri karena tidak terbiasa. Kita di pesantren terbiasa, alah bisa karena biasa. Berterima kasihlah kepada orang tua dengan cara apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama, bahasa Arab itu terjaga, terpelihara. Yang kedua, maka insya Allah dia berada di tempat yang membuat dia dari mulai matanya, telinganya. Poin yang keempat, selama berada di pesantren Ar-Risalah, maka insya Allah adik-adik semua selama di Ar-Risalah ini semuanya dijaga. Matanya bagaimana? Dijaga atau tak dijaga? Mana ada santri bisa melihat santriwati santriah? Ada tembok Berlin di antara kalian. Makanya Ustaz Somad dari tadi berdirinya tak pindah-pindah di tengah untuk menjaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha, yang paling baik berada di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalian masih syukur ada santri perempuan. Ustadz dulu waktu di pesantren, santrinya laki-laki semua. Kalau mau menengok perempuan, pergi ke dapur, nengok tukang masak. Kalau mau jumpa perempuan, itu cuman hari Sabtu sama hari Ahad. Hari libur, nengok nenek-nenek jenguk cucunya. Tak ada perempuan. Guru pun laki-laki semua. Nanti setelah kalian belajar, kalian sukses, insya Allah. Jangan dengarkan iklan-iklan setan. Apa kata setan? Hari gini nggak punya pacar, apa kata iblis? Itu setan semua punya cerita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ya Ustaz, tapi kami ini kan laki-laki, kami ini kan sehat, bagaimana kami nanti mau menikah? Kalian tengok Ustaz Somad, hitam, kurus, gundul, jelek, pesek. Tapi coba kalian tengok komen-komen di Instagram sama di YouTube itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, apalagi santri-santri Ar-Risalah yang ganteng-ganteng ini. Betul. Sampai masanya nanti insya Allah. Yang penting serius aja belajar dulu. Iya Ustaz, tapi kadang saya terpikir macam-macam. Semalam ingin menghilangkan itu, baca zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi nggak hilang juga Pak Ustaz. Usir pakai tasrif. Doroba doroba dorobu dorobat dorobat tadrob nadrob tadrob tumadrob tumdrob tidrob tumadrob tunadrob tudrob. Nah, nggak hilang juga. Baca pakai matan-matan. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Hilang semua insyaallah. Amin. Untuk apalah anak saya di pesantren Pak Ustaz? Dia tidak punya ijazah Pak Ustaz. Anak pesantren Ar-Risalah kalau tamat kira-kira diterima tidak di perguruan tinggi? Terima. Di Kementerian Agama diakui, di Diknas diakui. Matanya terpelihara, tidak menengok yang haram. Kakinya terpelihara, tidak melangkah ke diskotik. Hidungnya terpelihara, tidak mengisap lem kambing. Telinganya terpelihara, tidak mendengar musik K-pop, R&B, metal. Otaknya terpelihara, tidak memikirkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, bahwa anak berada di pesantren terpelihara. Ini yang 5 poin ini tolong diingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siap mengingatnya? Poin yang keempat, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki anak pesantren terpelihara. Belum lagi pemeliharaan dari kiai. Malam-malam kiai bertahajud berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah,
wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jagalah dari segala perbuatan yang tercela. Beruntung atau tak beruntung? Bertuah atau tak bertuah? Makanya kalau ada orang bertanya, ngapain kau di pesantren? Enak macam kami, bebas kemanapun kami mau pergi. Orang yang begini jawabnya tak usah terlalu formal. Kalau mau bebas, bagus kau jadi monyet. Betul? Bebas, mau memanjat apa, mau melakukan apa, mau tak bercelana pun tak apa-apa. Kita ini manusia, manusia ini hurriyah, bebas. Tapi hurriyahnya hurriyatun muqayyadatun, bebas tapi terikat dengan ikatan. Ikatan apa? Ikatan agama. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan dari Allah. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melampau batasan itu, mereka disebut dengan zalimun, mereka disebut dengan mu'tadun. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka pada orang yang melampau batas. Hafalan Qur'annya terpelihara. Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi para penghafal Quran. Hafalan kitabnya terpelihara, bacaan tafsirnya terpelihara, pergaulannya terpelihara. Di luar sana saya satu kamar dengan Bapak Doktor dosen UIN waktu musabaqah tilawatil Quran, dewan juri. Ustadz Somad, anak saya sudah gadis Pak Ustadz. Cemas pula saya mau dikasihkannya ke saya. Jadi gimana Pak Doktor? Risau pikiran saya Pak Ustadz. Jangan-jangan dia dibawa pacarnya cabut, jangan-jangan sekarang dia sedang main ke mall, jangan-jangan. Tapi sejak beberapa bulan ini hati saya sudah tenang Pak Ustadz. Tenang kenapa Pak Doktor? Anak saya sudah masuk pesantren. Jadi kalian adik-adik, orang tua kalian sekarang di rumah sedang tenang. Mudah-mudahan jangan sampai tenang sampai ketinggalan sholat subuh. Orang tua kalian sekarang sedang tenang. Kenapa? Karena kalian sudah berada di pesantren, karena kalian menjadi orang yang terpelihara, terjaga. Subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, pemimpin masa depan. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, menteri, panglima, polisi, tentara, semuanya akan mati. Siapa yang akan menggantikan? Yang akan menggantikan adalah anak-anak muda yang ada di depan saya. Ini yang akan jadi gubernur Sumatera Selatan, ini yang akan jadi wali kota Lubuk Linggau, ini yang akan jadi RT. Pas saya bilang RT, tak banyak yang mengaminkan. Dia lupa, jangan macam-macam sama RT. Presiden kalau mau ngurus KTP mesti ada tanda tangan. Hebat tak RT? Hebat. Berapa banyak RT jual tanah? Pengurusan surat tanah mesti ada tanda tangan RT. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil, yang penting bermanfaat buat umat dan bangsa insyaallah. Amin ya rabbal. Yang terakhir, poin yang kelima, kenapa mesti jadi santri? Dengan jadi santri, dengan belajar di pesantren, mendapatkan barokah. Hidup ini yang mau kita cari apa? Barokah. Orang nikah, laki-laki perempuan, naik kita ke atas, yang kita mintakan barokah. Barakallah. Barokah. Sekian bulan dia punya anak, datang lagi kita ke rumahnya akikah, yang kita mintakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barokah. Waktu mau makan, apa yang kita minta makan? Allahumma barik lana. Orang ulang tahun, apa yang kita doakan? Barakallahu laka fi umrik. Hidup ini yang mau didapatkan itu adalah barokah. Saya ilmu tak banyak,
bacaan tak banyak, tapi insya Allah barokah saya dapat. Kenapa? Karena setiap ketemu dengan kiai, saya cium tangannya, saya minta doakan saya kiai supaya dapat barokah. Setiap saya cium tangannya, saya minta barokah. Setiap saya pergi kemana-mana, dari mulai ujung Aceh, saya cari ulama yang paling tua, umur tua. Pergi saya ke Sulawesi, saya cari ulama, kiai-kiai. Saya suka ngalap barokah, mencari barokah. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak ada barokah. Yang kita minta dalam hidup ini adalah barokah. Rumah yang paling barokah, bukan yang paling besar. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumahnya tidak terlalu besar tapi barokah. Itulah dia Ka'bah Baitullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Barakah anzalna minas samai ma'an mubarakah. Barokah ini yang kita dapatkan. Makanya setiap orang Islam berjumpa, yang dimintakannya adalah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Ziyadatul khair. Umur, ada orang umurnya 40, yang satu lagi 40, sama-sama 40, tapi yang satu barokah, yang satu tak barokah. Yang barokah 40 bisa baca kitab, tamat pondok, disayang kiai, hidupnya manfaat, orang tuanya senang. Yang satu lagi 40 sakau, mabuk, error, sakit, mati. Tak ada barokahnya sama sekali. Yang kita mintakan hidup ini barokah. Doakan supaya umur Ustadz Somad barokah. Doakan supaya anak cucu keluarga Ustadz barokah. Lihatlah bagaimana tulusnya santri-santri Ar-Risalah. Begitu dimintakan Ustadz yang barokah, mereka sama semangat mengaminkan serentak. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jadi apapun kalian nanti, tetap balik ke Ar-Risalah, karena kalian dapat barokah dari kiai. Nanti kalau sudah sukses, tetap pulang ke Ar-Risalah. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz pulang, ya, saya pulang ke pondok. Pas acara ulang tahun pondok, Ustadz Somad pulang, saya pun pulang ke pondok. Wahai kawan-kawan saya, maukah kalian memaafkan saya? Kata kawan saya semuanya, mau. Maafkan salah saya, maafkan. Alhamdulillah lepas, karena dulu sempat saya ambil bumbu pecal dari lemari dia. Jangan kalian tiru yang ini. Apa maknanya? Kita ini pernah silap, pernah salah. Lalu apa yang menutupi kesalahan kita itu? Doa orang-orang soleh. Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Aba'ukum salasatun. Ayah kalian 3. Ayah kalian berapa? Oh, 1 apa 3? Aba'ukum salasatun. Ayah kalian 3. Yang pertama, allazi waladaka. Ayah gara-gara dia ibumu mengandung. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu. Ayah yang menikahkan anak gadisnya untukmu. Kan belum dapat, nanti insya Allah dapat. Yang ketiga, allazi 'allamaka. Ayah yang mengajarkan kamu ilmu. Wa huwa afdaluhum. Ayah yang paling afdal adalah ayah yang ketiga. Ayah yang pertama, gara-gara dia ibumu mengandung. Ayah yang kedua, ayah yang menikahkan anak gadisnya untukmu. Sudah dapat? Nanti insya Allah. Yang ketiga, ayah yang mengajarkanmu. Sudah jumpa? Di Ar-Risalah inilah ayah kalian. Wa huwa afdaluhum. Ayah kalian yang di rumah, ayah biologis. Ayah kalian yang di Ar-Risalah,
ayah ideologis yang mengajarkan kitab, yang mengajarkan halal haram. Lebih afdal ayah di rumah apa ayah di pondok? Ayah di rumah mengeluarkan kalian dari alam ghaib ke alam nyata. Ayah di pondok mengeluarkan kalian di alam syirik ke alam tauhid, dari alam gelap ke alam ilmu pengetahuan. Maka kata ulama, wa huwa afdaluhum, mereka yang paling afdal. Sayang ke ayah di rumah, tetap hormat kepada ayah di pondok. Abah insyaallah barokah ilmu anak-anakku sekalian insyaallah. Amin. Itulah 5 poin yang dapat disampaikan Ustadz Abdul Somad pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah adik-adik, anak-anak sekalian memaafkan Ustadz Abdul Somad? Kenapa Ustadz minta maaf? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Daripada kita mencari, maka jangan sepelekan kawan, jangan remeh-temehkan kawan. Saya ini anak orang kaya Pak Ustadz, saya ini anak pejabat Pak Ustadz. Hari berganti, musim berubah. Ayahmu yang pejabat akan mati, ayahmu yang kaya raya akan mati. Tapi boleh jadi anak yatim. Allah angkat derajatnya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Berkawan, bersahabat. Saya berkawan-kawan, alhamdulillah tidak pernah saya sepelekan kawan saya. Suatu hari waktu sedang jalan-jalan mampir ke rumah makan. Pas sedang makan datang kawan saya, lama tidak jumpa. Aduh, kita dulu satu pondok man. Iya, Masya Allah, akhirnya kami pun makan. Saya bilang makan, jangan khawatir, nanti saya bayar. Makan. Pas selesai makan mau bayar, kata kasirnya, mohon maaf Pak, yang Bapak tadi makan sama dia di meja itu, dia yang punya rumah makan ini. Jadi Bapak tak perlu bayar. Karena itu teman saya bilang, Masya Allah, rumah makannya besar, mobilnya mewah. Saya tanya, kamu punya tuyul berapa? Karyawannya dibawa pergi umroh. Kira-kira kalau punya karyawan dibawa umroh, kaya apa tak kaya? Kaya. Karyawannya saja, yang tukang pijitnya, tukang kusuknya, dibawanya pergi umroh. Orang cerita ke saya, itu Pak Ustadz, itu tukang pijitnya, kusuknya pun dibawanya umroh. Kaya sekali. Dia tidak kuliah. Ketika saya tanya, dulu Mat, waktu kalian kuliah, aku tidak bisa kuliah, aku jualan dari gang ke gang keliling. Akhirnya punya modal, aku beli ruko, aku sewa tempat. Sekarang aku sudah punya usaha, karyawan sudah puluhan. Lalu saya tanya, selama kita berkawan, apalah kenanganmu ke saya sehingga kau baik ke saya sekarang? Kata dia, kau tak pernah sombong Mat, kau tak pernah buat aku sakit hati. Baru saya sadar bahwa saya ini dari dulu memang sudah baik ternyata. Tak boleh memuji diri. Jangan sombong sama kawan, jangan sepelekan kawan. Boleh jadi hari ini dia anak yang biasa-biasa saja, tapi nanti dia menjadi orang yang luar biasa. Berteman, berkawan, bersahabat, kita asal muasalnya sama. Ini saya tidak tahu, tak bisa saya bedakan mana anak tokeh sawit, mana anak yang morat marit, tak tahu saya. Mana yang anak diplomat, mana anak penjual tomat, saya tak tahu. Karena bentuk wajahnya sama, kulitnya sama, asalnya sama. Dia sendirilah yang merasa bapak dia hebat. Padahal kalau orang tuanya meninggal, dia bukan apa-apa dan bukan siapa. Laisal fata may yaqulu kana abi. Pemuda yang gentleman bukan yang berkata bapak saya, ayah saya. Walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Ini adalah saya. Makanya kiai-kiai mengirim anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren, mengirim ke tempat yang jauh, supaya apa? Supaya anak itu berdikari, tidak mengandalkan bapaknya. Saya dulu di Mesir, satu rumah dengan anak kiai. Saya tidak tahu kalau dia ini anak kiai, orang hebat. Sampai akhirnya setahun, 2 tahun kami sama-sama melaksanakan ibadah haji. Sampai di Makkah, sama.
Sampai di Mekah saya tengok orang cium tangan dia, saya heran. Rupanya dia anak kiai. Begitulah kiai mendidik anak-anak mereka supaya mandiri. Termasuk kiai, kalau mau Kiai Atik Fahmi tidak perlu jauh-jauh ke Yaman. Beliau cukup hanya belajar di sini, tetap juga jadi kiai. Kenapa beliau dikirim jauh terbang? Yaman itu panas, Yaman itu luar biasa tempat belajar. Di Darul Mustafa Tarim, di Rubat Tarim, di Al-Ahqaf University dibuat begitu. Sedangkan anak kiai saja disuruh belajar jauh, apalagi kita yang bukan anak siapa-siapa. Mudah-mudahan adik-adik semuanya tamat dari Ar-Risalah, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan tetap pulang, karena untuk menjadi manfaat. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Sukses selalu buat adik-adik semua insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam rangka Hari Santri tahun 2023, hari Ahad 22 Oktober di Pesantren Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menanam puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.